Jadi Muhammad itu kena santet ya kawan-kawannya di dalam hadis Muslim 4059, dan di dalam Quran sendiri dikatakan surat 13 ayat 27. Allah itu nggak ada, makanya nggak bisa bikin mukjizat apa-apa. Cuman bilangnya Pak Allah menyesatkan manusia. Ini kan kerjaan iblis dalam surah 15 ayat 39. Kok Allah Anda itu udah menyesatkan iblis, lalu Allah Anda ngambil peran lagi seperti iblis? Ya, makanya di dalam Al-Hijr ayat surah 15 ayat 6 dikatakan Muhammad itu adalah orang gila. Itu kata Qur'anmu. Ya, lalu Anda tadi mengatakan orang Kristen itu menggauli anak kecil. Apa anak kecil itu boleh dimakan? Itu orang mana? Orang Kristen mana tuh makan anak kecil? Kasih ke saya dong dalilnya. Kalau Muhammad itu suka buka celana anak kecil, suka birahi sama anak kecil, ini dalilnya nih, bukan fitnah. Nih, lihat nih kitabnya nih. Anda ada nggak baca kitab begini? Musnad Imam Ahmad jilid 22 nih. Ya, dibaca adek, ini ya nomor 26749. Ya, bahwa Rasulullah melihat Ummu Habibah binti Abbas telah melewati usia di atas bayi yang disapi. Dia berkata, ini ajaran suruh bunuh oleh Yesus. Jadi Yesus ini mengajarkan membunuh. Bunuhlah gitu. Yang ini dengan cara di Markus 9:42 ya, kawan-kawan, datanya ini keren. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu diikat di lehernya lalu dia dibuang ke dalam laut. Matilah. Yesus kok ngajarkan membunuh? Gimana sih? Katanya ajaran kasih. Belum lagi tadi ya, kiamat belum dengar ya di Markus 3:21 ya, sudah tidak waras lagi. Karakter gila ini memang ada pada Yesus loh. Misalkan mencuri keledai di Matius 21 1-11, dan dipulangin itu keledainya. Menyebabkan ya 2000 ekor babi mati merugikan peternak. Kira gila loh, ngapain dibunuh 2000 ekor babi itu? Di Markus 5 1-20 tuh, baca sendiri tuh. Bahkan dia taat sama iblis di dalam itu. Kami legion, pindahkan kami ke dalam 2000 ekor babi. Iya, kata Yesus. Kok taat? Tuh, aduh, kacau nih. Belum lagi membolak-balikkan dagangan di depan bait suci. Kira gila loh. Bahkan berkata-kata maknya, wahai wanita, katanya. Bahkan memerintahkan di Lukas 14:26, jika orang seorang datang kepadaku dan tidak membenci ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, suruh benci, stres ini. Belum lagi di Lukas 9:60, jangan orang mati menguburkan orang mati. Itu si murid menguburkan anak bapaknya. Penghormatan terakhir. Apa kata Yesus? Jangan orang mati menguburkan orang mati. Ikuti aku aja. Di Matius 19:21 juga dikatakan, kalau ikut Yesus harus jual semua barang. Kau masih ada komputer, kau harus jual semua barang. oke ya, jangan di mute lagi ya. Ini Tristan ya, tadi nabimu itu birahi sama anak kecil. Nih nggak bisa dijawab. Semua dalil saya ini nggak bisa dijawab. Bahkan tadi sampai tulisan-tulisan yang itu adalah perumpamaan ya, lalu Anda mau tak permainkan seperti itu. Luar biasa ya para penyembah setan ini teman-teman. Yesus sendiri ketika Rasul Petrus itu memotong telinga tentara ya, oleh Yesus malah dikembalikan lagi telinganya. Apakah kemudian Yesus ketika mengatakan aku tidak membawa damai melainkan membawa pedang, artinya Yesus itu mendukung Petrus? Kan enggak, justru berkebalikan. Bahkan di dalam Alkitab sendiri kawan-kawan, di dalam Yohanes 16 ya, nih boleh dilihat, Yohanes 16 ayat 2 dikatakan apa? Kamu akan dikucilkan, bahwa akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa itu berbuat bakti kepada Allah. Ternyata ini adalah ajaran Islam. Nih kita lihat ya, 4669. Ini hadisnya sahih ya, bahwa Muhammad itu mengajarkan kalau ada orang yang murtad dari Islam, ini maka apa? Maka bunuhlah mereka, karena sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala pada hari kiamat bagi yang membunuh mereka. Ini ajaran Islam. Di dalam surah 8 ayat 12-13, Anda itu memfitnah kekristenan, sedangkan ajaran Anda itulah yang seperti Anda ucapkan. Memang setan itu sukanya begitu, jangan kaget. Ini namanya trisetan. Ya,
Di dalam surah 8 ayat 12 di sini jelas ajarannya mutilasi, dan Muhammad itu suka mutilasi orang. Anda tadi memelintir lagi. Oh, itu bukan Muhammad itu yang melintir, yang apa yang memutilasi orang. Belajar lagi botol. Di dalam 1405 itu Muhammad yang mutilasi. Nih, lihat Muhammad nih, beliau memotong tangan dan kaki mereka. Baca. Muhammad yang mencongkel mata mereka. Baca. Mau dikemanain ini hadis? Kan gue pakai duit lagi. Gue pakai waktu lu sedikit. Ini nggak bisa gue nge-mute di sini ya. Jadi Kiamat tadi bukan gue yang nge-mute, Kiamat sendiri yang nge-mute. Ya, dia ini tukang fitnah memang. Ajaran Kristen memang ajaran fitnah. Yesus juga memfitnah kok. Di Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Katanya semua tentangku tertulis dalam kitab Taurat, Mazmur dan para nabi. Nama Yesus nggak ada kok di perjanjian lama. Sebab ada tertulis Mesias harus menderita, mati dan bangkit di hari ketiga. Perjanjian lama nggak ada kok. Fitnah aja kerjanya. Belum lagi Yesus disebut bintang timur ya. Yesaya 14:12. Bintang timurnya Lucifer alias iblis. Wahyu 22 ayat 16, kawan-kawan silakan baca. Bintang timur adalah Yesus. Kok sama-sama digelari bintang timur ini? Hilal. Ada apa ini? Kamu penyembah iblis ya? Kamu tadi gak bisa menjawab ya. Di mana di Matius 13:42, Roh Kudus, Bapa dan Yesus semuanya akan dicampakkan ke dapur api. Gak dijawab. Di Yohanes 6 nomor 53 juga ya. Makan daging. Jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu nanya dalilnya, itu dalilnya. Kalau masalah kamu nggak makan, berarti kamu nggak taat perintah Yesus. Jika bukan murid Yesus. Karena yang namanya murid Yesus harus taat perintah Yesus. Karena Yesus berkata di Yohanes 10:26, domba-dombaku mendengarkan aku. Jadi kamu bukan dombanya. Ini perkataan Yesus ya. Lagi aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan dapat masuk dalam kerajaan Allah. Gimana nih? Ayat 55-nya, makanlah dagingku, minumlah darahku. Kau udah makan daging Yesus belum? Woi. Oke, saya buka dulu. Ini ya, lihat. Tadi Anda mengatakan ini ya. Jadi kalau dalam Islam itu binatang itu boleh digauli ya. Di dalam Tirmizi 1375. Nih lihat nih. Di dalam 174 ini di sini melarang. Nih, barang siapa yang kalian dapati menggali binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya. Lalu hadis ini dimansuh atau dihapus di dalam Tirmizi 1375. Barang siapa menggali binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman amal. Yuk Anda jelaskan. Islam mengajari untuk menggauli binatang. Jadi jangan Anda jauh-jauh ngomong babi. Babi itu haram untuk dimakan. Kalian itu menggauli babi itu dapat pahala. Mau saya kasih fatwanya 325030. Yuk dibaca sendiri yuk. Jangan suka menghujat. Anda mengatakan orang Kristen itu boleh makan bayi. Nabimu itu loh menggauli bayi itu boleh. Ya. Ajaran menggauli binatang babi itu kalau digauli Islam itu pedoman amal. Ya dapat pahala. Makanya tidak membatalkan ibadah puasa dan haji. Dan Muhammad sendiri itu darahnya diminum, kencingnya diminum, dahaknya dibikin rebutan. Itu kan kalian ini pengkultus. Makanya ketika Muhammad mati itu si Ibnu Umar itu mengatakan, siapa yang mengatakan kalau Muhammad itu mati maka akan dimutilasi, akan dipotong. Nah kalian itu nggak terima Muhammad itu mati. Makanya di situ dikatakan jangan, Ibnu Abbas mengatakan jangan lagi menyembah Muhammad karena Muhammad itu mati jadi bangkai. Di dalam Darimi 83 dikatakan Muhammad ditunggu 3 hari sampai busuk. Nah ya, jadi seperti itu. Jadi silakan ya Tristan ya dibahas. Anda bahas bagaimana Allahmu itu adalah raja iblis ya, silakan. Kiamat. Kamu itu disuruh makan daging anak manusia. Jawab dulu itu. Kalau kau belum pernah makan, berarti kau bukan muridnya Yesus dan tidak bisa masuk ke dalam surga. Disuruh minum darahnya lagi. Berarti kan harus membunuh bayi. Gimana sih? Di Bilangan 31 itu juga 17-18 itu apa isinya? Islam itu melihara janda,
masuk mustahik, di kalian malah dibunuh. Bahkan Tuhan mengajarkan untuk bunuh diri. Karena Yesus itu kan Tuhan. Makanya menyerahkan nyawanya, lalu ia mati. Lalu mengambilnya kembali. Berkuasa. Habis dia cabut nyawanya sendiri, bunuh diri, dibalikkannya lagi ke tubuhnya. Ini kan gabrul ini, ngajarkan bunuh diri. Yohanes 14 nomor 12. Kerjakanlah seperti yang kukerjakan. Kiamat kamu besok harus bunuh diri. Nanti masukkan lagi nyawa ke dirimu. Dan katanya Tuhan itu maha kasih. Yohanes 3 nomor 16. Sebab kasihnya dengan manusia, maka telah mengorbankan anaknya kekal. Mana anaknya baik, nggak ada salah, nggak ada apa. Kok didorong ke tiang salib untuk dibunuh? Oh itu buatan bro. Yesaya 53 nomor 10-11. Tuhan akan meremukkan kepalanya. Tuhan mengeremukkan kepalanya Tuhan. Gimana itu? Kalau ia melihat keturunan, ini buatan Yesus katanya. Tapi Yesusnya nggak kawin, kok punya keturunan ya? Oh jangan-jangan ini bro, Yohanes 8 nomor 9. Lalu tinggallah Yesus seorang diri bersama wanita itu diam di tempatnya. Oh anak PSKI itu ternyata berduaan sama PSKI guys. Pantesan Yesus punya keturunan di Yesaya. Oke ya, sekarang kita lihat ya. Di dalam hadis Ibnu Khuzaimah ya nomor 2616, di sini dikatakan bahwasanya Allah dan para malaikatnya itu mendoakan saf-saf di sebelah kanan. Jadi kalau Anda lihat di dalam surat 33 ayat 56, di situ Allah itu sholawat kepada Muhammad. Anda bisa terjemahkan yusaluna, itu Anda bisa cek di dalam kamus pun dikatakan itu berdoa. Ya, yusaluna itu berdoa, artinya Allah Anda itu berdoa. Di dalam surah 64 ayat 17, Allah Anda itu ngemis. Siapa yang membantu Allah nanti akan dikembalikan oleh Allah dan Allah itu maha penyantun. Nah, lalu Anda mengatakan, kenapa sih Yesus itu harus disalib? Anda tuh mau melintir-melintir segala macam. Ya, di dalam kekristenan, ini saya kalau nunjukin dalilnya nanti terlalunya. Di dalam Ayub 19 ayat 25 dikatakan bahwa penebusmu itu akan bangkit di atas debu. Jadi Yesus itu ketika bangkit dari kematian, itulah dia sebagai Tuhan. Kenapa? Ya artinya hukum manusia itu telah dikalahkan. Siapa yang bisa mengalahkan hukum manusia? Ya Tuhan. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, makanya kematian itu dikatakan sebagai kutuk. Makanya telah selesailah. Apa yang dibatalkan oleh kematian Yesus itu bicara tentang tradisi-tradisi, nanti bicara tentang kurban. Seperti kalau dalam Islam, apa? Dalam Islam itu kurbannya. Kurbannya Islam itu adalah binatang yang dikurbankan, lalu dagingnya itu dimakan. Ternyata nggak cuman itu kawan-kawan. Di dalam hadis Nasai 4289 dan juga hadis Ahmad 6287 itu dikatakan, dan juga Abu Daud 2407, bahwa kurban di Islam itu adalah bulu kemaluan. Jadi siapa kalau kurban itu pasti dimakan. Di dalam Quran dikatakan ya Allahmu yang suka cemilin bulu kemaluan. Jadi gitulah. Lalu di dalam surah 4 ayat 66 nih, lihat. Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ini ajaran Islam, suruh bunuh diri. Silakan. Yuk, lagi yuk. Gila, bantai habis. Yuk, bunuh diri yuk, kayak Muhammad yuk di dalam Islam 467 tuh. Lagi sampai besok, aku banyak ada ribuan kok.